dalam meraih cita-cita harus diwujudkan dengan cara-cara yang baik, yang beradab. Misalnya ini, kita punya anak, pas mau ujian kenaikan kelas, masa mau kita ajari dengan mencontek atau nyogok gurune ben bijine gede itu? Kan ya tidak toh. Demikian pula dengan politik. Merebut kekuasaan dengan jalan yang baik, jalan di mana kesulitan dan tantangan butuh diselesaikan. Menangkan pertarungan dengan curang, dengan tidak fair, itu akan merusak kehidupan demokrasi di Indonesia. Mengajari masyarakat jadi rapi, rusak no masyarakat Indonesia ini. Nah, ini mumpung ingat ini saya. Om Begawan mumpung ingat ini. Kemarin tuh di Ngompol episode 320 kalau nggak salah itu. Ada beberapa komentar yang butuh saya respon ini ya. Ini bisa didengarkan ini. Misalnya dari @mgkreatif 4391 bilang, bila keputusan MK itu bukti pemuda layak jadi pemimpin katanya. Nah ini nih, ini Mas MJ ini ternyata tidak memahami substansi konten kemarin itu. Atau yang berkaitan dengan putusan MK. Masa sih Om Begawan mau batas-batasin anak muda untuk terlibat politik? Oh kita dorong loh kaum milenial itu. Itu kesimpulan yang keliru. Intinya, keputusan MK itu bagus, hanya mestinya loh ini dikecualikan bagi anak presiden dan wakil presiden. Mengapa begitu? Nah, kepala negara atau wakilnya punya pengaruh besar dan menguasai informasi politik. Lah silahkan saja bila kepala daerah itu anak menteri, anak anggota dewan, anak jaksa agung, ya monggo saja mau digandeng atau didaftarkan jadi capres atau cawapres. Selain itu, mengapa anak kepala pemerintahan harus dikecualikan? Ngopo? Apa bedanya? Kan yang menjabat itu cuma satu orang. Lagian kewenangan presiden Indonesia itu luar biasa. Makanya saat seseorang jadi presiden harus ada pembatasan di sisi lain. Anaknya tidak bisa jadi capres maupun cawapres saat mereka didaftarkan dan bapaknya masih menjabat. Ya kalau bila perlu anak presiden tidak boleh terjun ke politik. Nah perlu itu biar kabeh tertib. Keinginannya Om Begawan, tapi ini logis kok. Kekuasaan itu tetap harus ada batasannya, terutama kekuasaan kepala negara. Nah seandainya sudah tidak menjabat, itu soal beda, soal lain. Itu misalnya Mbak Puan itu, Mas AHY, apalagi mantan presiden sudah wafat. Mau nyapres, mau nyawapres, karepmu. Silakan saja. Nah ini apa? Ngompolres itu lupa. Pilpres itu dilaksanakan nanti 14 Februari tahun 2024. Tahun depan itu. Sementara pergantian jabatan presiden masih Oktober tahun depan 2024, masih beberapa bulan. Kojor no. Artinya saat Gibran jadi capres atau cawapres, jabatan bapaknya akan mempengaruhi. Ya pora. Oh itu gampang, matematikanya mudah kok yang ngono kuwi. Bahasa politiknya konflik of interest. Benturan kepentingan akan terjadi. Bukan anak kandung biasa loh, bukan anak kandung saja loh. Termasuk mantu presiden tidak boleh jadi capres dan cawapres. Termasuk keluarga Pak Kiai Ma'ruf Amin yang saat ini jadi wakil presiden. Nah, pasti ada yang bilang itu mendiskriminasi namanya. Iya, Om Begawan tadi kan sudah dijelaskan, menjelaskan, biar tidak ada konflik kepentingan. Juga supaya tidak ada tuduhan memanfaatkan jabatan Bapak yang dilarang ya sekalian gitu loh. Nah justru pembatasan itu biar tidak makin subur politik dinasti sing saiki lagi mumbul-mumbul lagi keren itu dinasti politik. Wah aku ora seneng itu bukan ora seneng dinasti politik. Bisa juga diatur itu di jabatan gubernur. Waktu dijabat seseorang, anak dan keluarganya hanya boleh jadi wakil rakyat dan tidak boleh jadi pimpinan DPRD atau mencalonkan sebagai kepala daerah di mana orang tua atau saudaranya menjabat. Nah contoh buruk tuh bisa kita lihat itu loh, Banten itu mantan gubernur Atut masih menjabat, anaknya, adiknya, iparnya tersebar menjabat baik sebagai kepala daerah maupun pimpinan DPRD di kabupaten kota di Banten. Apa jadinya? Ruwet, kesro. Remuk. Loh, bagi para pengamat hukum, ahli hukum,
Saya tantang untuk ajukan RUU ke DPR tentang larangan politik dinasti. Wani pora atau revisi undang-undang pemilu sekalian. Bener atau cerdas ini. Sebenarnya kita sudah ada loh UU undang-undang anti KKN, nepotisme. Tapi teknis penerapan atau peraturan pemerintahnya tidak jelas, ora iso dijalankan. Rakyat ya jadi bingung, mumet nih. Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Jadi, teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit edukasi dari saudara kita, Begawan, mengenai Prabowo Gibran, yang dimana Prabowo Subianto Gibran telah dideklarasikan bulan Oktober kemarin. Tentunya banyak pihak yang komplain dan banyak pro dan kontra mengenai deklarasi Prabowo dan Gibran. Mengapa masyarakat komplain dan kontra melihat Prabowo dan Gibran? Tentunya karena Gibran sudah bermasalah di MK dan sudah melanggar etik, yang dimana Gibran kan sebelumnya tidak mencukupi usia dalam pencalonan yang sudah ditetapkan konstitusi, harus maksimal 40 tahun baru bisa mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres. Tetapi hal kemudian Gibran telah diloloskan dan diberikan karpet merah. Apa yang terjadi makanya Gibran sehingga diberikan tiket merah kepada Gibran dan lolos dan sebagai wakil dari Prabowo Subianto yang ikut dalam kontestasi Pilpres di tahun 2024 ini. Nah, hal tersebut ada konflik atau asumsi masyarakat mengenai Gibran, adanya permainan di Mahkamah Konstitusi. Yang kita tahu bahwa sejak awal bahwa Usman Anwar sebagai ketua MK, yang dimana ketua tersebut adalah adik ipar Pak Jokowi dan paman Gibran. Ini adalah salah satu asumsi masyarakat akan berdampak buruk terhadap Prabowo dan Gibran. Mungkin publik juga akan mengetahui adanya strategi dan permainan-permainan di MK sehingga Gibran lolos. Padahal umur maksimal yang ditentukan itu udah 40 tahun dan tidak bisa digugat. Tetapi hal tersebut bisa digugat karena Gibran ada alasan, karena sudah pernah menjadi pemimpin daerah atau provinsi, sehingga Gibran diloloskan dan diberi karpet merah dan jalan tol. Kita bisa lihat permainan tersebut. Apakah masyarakat akan percaya lagi kepada Mahkamah Konstitusi? Ya, tentunya akan berkurang kepercayaan di MK. Seharusnya MK sebagai wasit bukan sebagai pemain, tetapi inilah yang terjadi saat ini, dinamika-dinamika politik yang terjadi saat ini. Adanya ketidaknetralan di dalam pemilu ini. Ini akan memanas dan ini akan menjadi bumerang saat ini. Kita bisa lihat strategi-strategi Pak Jokowi saat ini yang tidak kelihatan adem-adem lagi, tetapi melihat malah semakin tidak netral, dan aparatur juga semakin banyak yang melakukan kampanye dan memasang baliho Prabowo Gibran. Tentunya aparat tidak ikut campur hal tersebut karena aparat kan adalah alat negara. Tentunya tidak bisa mengikuti campur dalam kontestasi Pilpres tahun 2024 ini, terkecuali mereka sebagai pengaman dalam kontes demokrasi di tahun 2024 ini. Tentunya apa yang disampaikan oleh Begawan tersebut, hal-hal yang disampaikan menurut saya sangat bermanfaat agar kita mengetahui apa yang terjadi saat ini. Tentunya mewujudkan cita-cita harus melakukan hal-hal baik dan cara yang etis, bukan melakukan hal-hal yang curang dan tidak etis dipandang oleh masyarakat. Apalagi ini adalah demokrasi dan reformasi, ya tentunya akan menjadi salah satu hal-hal yang akan menjadi mewujudkan Indonesia di tahun 2045 yang akan mendatang. Jadi menurut saya ketika kita ingin bercita-cita tetapi kita melakukan hal-hal yang tidak etis, tentunya akan hasilnya juga tidak akan etis. Ketika kita berbuat baik atau kita menabur benih yang baik, tentunya menghasilkan benih yang baik. Itu yang dikatakan oleh Begawan tersebut. Apakah nanti Gibran akan menang dan Prabowo juga akan menang? Tentunya masyarakat akan menilai, karena masyarakatlah menentukan siapa pemimpin yang akan menggantikan Pak Jokowi di tahun 2024 ini. Kita bisa lihat masyarakat juga akan menolak politik dinasti. Banyak masyarakat dan mendemo soal politik dinasti tersebut, dan mahasiswa juga sudah turut tangan, dan banyak berbagai kalangan anak muda bahwa penolakan Gibran sebagai
wakil Prabowo. Bukan hanya itu, sebenarnya sah-sah saja sebenarnya sebagai wakil dari Prabowo Subianto, tetapi yang buat janggal itu karena adanya permainan di MK yang tidak sesuai dengan prosedur yang dilakukan oleh Gibran sehingga diacak-acak. Nah, itu yang membuat penolakan mahasiswa terhadap adanya politik dinasti yang bermain saat ini. Tentunya tidak bisa kita melarang bahwa masyarakat akan berasumsi negatif terhadap Prabowo Gibran, bahkan Pak Joko Widodo yang saat ini menjadi presiden. Ada salah satu berita yang sangat menarik soal ketidaknetralan Pak Joko Widodo. Ini asumsi masyarakat, saya menyampaikan di dalam video ini agar kita semua menonton. Kenapa masyarakat berasumsi tersebut? Karena Prabowo saat itu memang kelihatan banget di samping berhadapan dengan Pak Joko Widodo. Nah, pasti masyarakat akan menilai bahwa Pak Jokowi mengendorse Prabowo Subianto. Tetapi masyarakat juga tidak akan bodoh lagi bahwa strategi atau permainan catur Prabowo dan Gibran dan Jokowi sudah diketahui oleh masyarakat. Karena masyarakat juga tidak akan bodoh lagi dan mereka akan lebih etis dan mereka akan lebih tahu soal tindakan-tindakan yang terjadi saat ini. Nah, sebenarnya sah-sah saja sebagai wakil dari Prabowo Subianto asalkan menurut atau sesuai dengan prosedur yang dilakukan konstitusi yang sudah ditetapkan dengan undang-undang. Nah, makanya Anwar Usman juga sudah diberhentikan sebagai ketua MK. Ya, itulah yang terjadi saat ini. Jadi jangan kita herankan, ini adalah dunia politik. Kadang kita berangkat teman jadi lawan, jadi lawan menjadi teman. Jadi itulah dunia politik, teman. Jadi kita harus lebih menggali dunia politik kita, harus lebih terjun dan memahami strategi saat ini. Apakah nanti di pemilu 2024 akan memanas atau adem? Tentunya tidak. Karena adanya Gibran sebagai anak Pak Jokowi Widodo. Apakah Pak Jokowi akan netral? Tentunya tidak. Ya, sah-sah saja. Tetapi ada salah satu video yang menarik menurut saya soal pernyataan Pak Jokowi bahwa presiden itu bisa kampanye dan bisa belusukan di masyarakat asalkan tidak menggunakan fasilitas masyarakat, mau gubernur, mau kepala desa, mau wali kota, tentunya bisa, kata Pak Joko Widodo. Apakah benar? Tentunya kalau kita lihat pernyataan Pak Jokowi itu memang sesuai dengan undang-undang. Tetapi karena apakah masyarakat akan memahami apa yang disampaikan oleh Pak Joko Widodo itu? Mungkin asumsi masyarakat terhadap Pak Jokowi akan lebih buruk lagi. Tidak mungkin seorang ayah akan netral dalam kontestasi Pilpres tahun 2000 ini. 2024 ini akan adanya Gibran sebagai wakil Prabowo Subianto. Nah, jadi ya kita lihat, apalagi pernyataan Pak Jokowi itu bersampingan juga kepada Prabowo Subianto. Jadi asumsi masyarakat bahwa Prabowo Subianto ini dipromosikan oleh Pak Jokowi. Tetapi kembali lagi sama teman-teman, kita udah mengetahui, kitalah yang menentukan pemimpin dan siapa akan menggantikan Pak Jokowi di tahun 2024 sampai 2029. Kita akan menentukan, bukan mereka, bukan MPR, tetapi masyarakatlah menentukan siapa pemimpin. Bahkan pemimpin pun bisa kita turunkan ketika kita tidak suka, bisa menyuarakan dan turun ke jalan untuk mendemo tersebut apakah tidak sesuai dengan amanat yang telah dijalankan. Jadi kita doakan agar pemilu ini aman-aman saja, tidak ada bermasalah. Jadi kita doakan saja, kita serahkan saja kepada Tuhan. Semoga mendapatkan pemimpin yang bagus dan menjalankan amanah dan menjalankan visi misinya dan program-programnya. Jadi menurut saya pernyataan dari atau statement dari Begawan ini sangat menarik dan sangat membuka pola pikir kita. Teman-teman, mungkin sekian video ini dimanapun Anda berada, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.